Pada suatu malam tahun baru, sekelompok anak muda berkumpul di sebuah rumah tua yang terletak di pinggiran kota. Rumah itu sudah lama tidak dihuni dan terkenal sebagai tempat angker. Mereka, yang terdiri dari 5 orang, memutuskan untuk merayakan malam pergantian tahun dengan cara yang berbeda dari kebiasaan, yaitu mencoba memanggil roh. Tujuan mereka awalnya hanya untuk bersenang-senang dan menguji keberanian satu sama lain. Namun, tak satu pun dari mereka menyadari bahaya yang mengintai. Mereka duduk melingkar di ruang tamu rumah tersebut, dengan hanya diterangi oleh lilin-lilin yang berkedip-kedip di sekelilingnya. Di tengah lingkaran, sebuah papan ouija diletakkan di atas lantai kayu yang berderit. Suasana semakin mencekam seiring dengan mendekatnya tengah malam. Hawa dingin mulai merayap masuk ke ruangan, membuat bulu kuduk mereka berdiri. Beberapa dari mereka mulai merasakan kecemasan, tapi ego mereka menahan diri untuk mundur dari permainan ini. Saat jarum jam menunjukkan pukul 11.55 malam, salah satu dari mereka, Vira, memimpin ritual dengan membaca mantera yang mereka temukan di internet. Sambil bergandengan tangan, mereka memanggil roh yang katanya menghuni rumah tersebut. Menurut cerita yang beredar, rumah itu dulunya milik seorang penyihir yang meninggal secara tragis. Mereka berharap bisa berkomunikasi dengan arwahnya. Namun tak satu pun dari mereka yang benar-benar percaya hal itu akan berhasil. Setelah beberapa menit dalam keheningan, tidak ada yang terjadi. Mereka mulai tertawa dan mengira bahwa semua ini hanya omong kosong, belaka. Namun tiba-tiba, papan ouija yang semula diam mulai bergerak dengan sendirinya. Penunjuk kayu kecil yang mereka gunakan untuk memanggil roh mulai bergeser ke satu huruf lalu ke huruf lainnya. Mata mereka membelalak dan tawa mereka hilang seketika. Seseorang dari mereka mencoba melepaskan tangannya, namun seolah ada kekuatan tak terlihat yang menahannya. Apa ini? Bisik Andi dengan suara gemetar. Tidak ada yang menjawab. Mereka semua terpaku pada gerakan papan ouija, yang kini tampaknya bergerak dengan lebih cepat. Penunjuk itu membentuk kata mati. Vira, yang semula tampak percaya diri, kini mulai pucat. Mereka saling pandang, bingung apakah harus melanjutkan atau menghentikan ritual tersebut. Tapi sebelum mereka bisa memutuskan, tiba-tiba suara ketukan keras terdengar dari dinding rumah. Ketukan itu berulang 3 kali, lalu diikuti oleh suara pintu yang berderit terbuka di ruangan sebelah. Siapa itu? Tanya Lina dengan suara bergetar. Tidak ada yang berani menjawab. Mereka tahu rumah itu seharusnya kosong, namun suara-suara itu nyata. Jantung mereka berdetak kencang, dan ketegangan semakin terasa. Rasa takut mulai menguasai mereka, namun mereka terlalu ketakutan untuk bergerak dari tempat duduk. Dalam sekejap, suhu di ruangan itu turun drastis, membuat mereka merasa seperti berada di tengah musim dingin, meski malam itu cuaca seharusnya hangat. Nafas mereka tampak seperti uap, dan mereka mulai merasa ada kehadiran lain di sekitar mereka. Lilin-lilin yang tadinya menyala perlahan mulai padam satu persatu, menyisakan ruangan dalam kegelapan yang hampir total. Di tengah kegelapan, terdengar bisikan samar-samar seolah-olah ada seseorang yang mengintai dari balik bayangan. Salah satu dari mereka, Dimas, mencoba berdiri dan menghentikan ritual itu. Namun kakinya terasa berat seolah-olah ditarik oleh sesuatu yang tak terlihat. Kita harus pergi dari sini. Teriaknya panik. Namun yang lain seakan terhipnotis oleh kehadiran gelap yang semakin mendekat. Penunjuk pada papan ouija tiba-tiba berhenti. Lalu dengan keras melesat ke sisi papan, terlempar seolah ada tangan yang menghempaskannya. Furry yang merasa bertanggung jawab atas semua ini, mencoba untuk meminta maaf dan menyudahi ritual. Namun sebelum dia bisa mengucapkan sepatah kata, pintu di depan mereka terbuka dengan keras. Angin dingin menerpa wajah mereka. Dan dalam kilatan singkat, mereka melihat bayangan hitam besar berdiri di ambang pintu. Sosok itu tampak lebih tinggi dari manusia biasa, dengan mata merah menyala yang mengawasi mereka. Dari kegelapan, panik melanda mereka semua. Lina menjerit dan Andi mencoba menarik Vira dari lingkaran. Namun kakinya tersandung sesuatu di lantai. Saat Andi jatuh, dia merasakan sesuatu yang dingin menyentuh lengannya. Ketika dia menoleh, dia melihat tangan pucat yang mencengkeramnya. Itu bukan tangan manusia. Dia berteriak,
Dan saat itu juga seluruh ruangan mulai berguncang seolah-olah ada kekuatan besar yang mencoba menghancurkan tempat itu. Dimas yang paling skeptis dari mereka semua kini tidak bisa lagi menyembunyikan ketakutannya. Dia berusaha untuk mencari jalan keluar. Tapi setiap pintu dan jendela tertutup rapat seperti ada kekuatan yang tidak membiarkan mereka pergi. Mereka kini sadar bahwa mereka telah memanggil sesuatu yang lebih kuat dari yang mereka bayangkan. Dan makhluk itu tidak berniat untuk membiarkan mereka lolos dengan mudah. Suara tawa kecil mulai terdengar. Makin lama makin keras seolah-olah roh yang mereka panggil sedang mengejek ketakutan mereka. Suara itu datang dari segala arah, membuat mereka tidak tahu kemana harus melarikan diri. Dalam keputusasaan, Vira mencoba untuk mengakhiri ritual dengan membalikkan papan Ouija, tapi itu hanya membuat keadaan semakin buruk. Suara-suara itu berubah menjadi jeritan, dan bayangan hitam mulai merangkak keluar dari sudut-sudut ruangan. Malam itu berubah menjadi mimpi buruk yang tak berkesudahan. 5 anak muda yang awalnya hanya ingin bersenang-senang kini terjebak dalam permainan mematikan yang mereka ciptakan sendiri. Mereka mencoba segala cara untuk melarikan diri. Namun setiap langkah mereka terasa seperti berjalan di lingkaran. Mereka sudah terlalu dalam terlibat dengan dunia roh. Dan satu persatu dari mereka mulai merasakan kehadiran yang semakin menghantui, merenggut kesadaran mereka dari dalam, hingga akhirnya, tepat pada pukul 12:30 malam seluruh rumah mendadak tenang. Suara-suara itu lenyap, dan hawa dingin perlahan menghilang. Namun ternyata namentasi dan hanikada indak kehidupan teacher. 5 anak muda yang memulai malam itu dengan penuh keberanian, kini tidak lagi sama. Mereka keluar dari rumah tua itu dengan wajah pucat. Tanpa satu kata pun, mereka tahu ada sesuatu yang telah mereka panggil dan makhluk itu belum selesai dengan mereka. Malam tahun baru itu tidak akan pernah mereka lupakan.